Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saiful Rahman, NBM 03.2018.1.07.438, mewakili kelompok tugas KADA kelompok 3. Kami memilih topologi jaringan sistem distribusi loop atau lingkaran. Nah, di sini sudah kami buat untuk single line diagramnya. Nah, di sini kami memiliki dua buah penyulang yang diamankan dan dibatasi oleh CB2 dan satunya dibatasi oleh CB3. Untuk pengaman utamanya di CB1. Sementara LBS1 dan LBS2 adalah sectionalizer, dan di sini ada satu buah PMS yang ujung jaringan CB2, ujung jaringan penyulang 1 dan ujung jaringan penyulang 2 dalam posisi open. Langsung lanjut. Nah, ini untuk kondisi awal. Kondisi CB in masih open, posisi 0. Maka otomatis aliran listrik tidak akan masuk ke CB1. Nah, kami coba untuk memasukkan dulu secara bertahap di CB in. CB in kami posisikan plus, maka aliran listrik akan masuk ke dalam trafo dan berhenti di CB1 karena posisi CB1 masih open. Nah, jika mana CB1 dimasukkan posisi plus, nah indikator akan berganti warna hijau. Ini untuk kabelnya, untuk busbar. Outgoing CB1 akan masuk ke incoming CB2 dan CB3. Sementara posisi ini CB2 dan CB3 adalah outgoing untuk penyulangnya, pengaman outgoing penyulang 1 dan 2. Nah, kemudian posisi CB2 dimasukkan, maka aliran listrik akan mengalir sampai dengan LBS1. Jadi gardu-gardu distribusi yang ada di outgoingnya CB2 langsung teraliri oleh aliran listrik. Sementara gardu distribusi yang di luar outgoing CB2 namun terbatasi dengan LBS1 tetap off, tetap dalam kondisi open karena LBS1 masih open. Nah, LBS1 jika dimasukkan, maka aliran listrik gardu-gardu distribusi yang ada di outgoing LBS1 akan otomatis menyala, dibatasi sampai dengan PMS. Kemudian jikalau CB3 dimasukkan, sama, aliran listrik akan berhenti sampai dengan LBS2, dan jika ada LBS2 dimasukkan, aliran listrik akan menyala sampai dengan PMS. Nah, dalam posisi LBS1 dan LBS2 teraliri listrik, tidak diperkenankan untuk menyalakan atau menutup pisau PMS atau pemisah ya. Nah, ini kalau PMS dimasukkan otomatis akan short circuit. Nah, PMS dimasukkan jika mana dibutuhkan untuk pemeliharaan di daerah, misalkan di outgoing CB2 akan dilakukan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Nah, untuk mengurangi daerah padam, jadi yang padam cuman outgoing CB2 aja. Nah, aliran listrik masuk sampai dengan LBS1 itu bisa. Caranya seperti ini. Yang pertama, CB2 harus di close dulu. Di open. Nah, CB2 di open, otomatis LBS1 akan open juga. Kemudian PMS dimasukkan. PMS posisi close. Nah, ini aliran listrik yang mengarah ke LBS1 akan mengalir melalui penyulang 2, CB3, LBS2 dan PMS. Berhenti di sini.
sama halnya dengan jikalau dibutuhkan pemeliharaan di outgoing CP3. Caranya seperti ini. PMS harus di off-kan dulu. Kemudian CP3 ini seakan-akan kondisinya CP2 ada tegangan ya. Nanti harus masuk. Kemudian LPS1 harus masuk. Nah, CP3 dilakukan pemeliharaan. Bisa dilakukan pengurangan beban dulu. Jadi LPS2 harus di off-kan. Atau bila mana memang ampernya besar di sini, bebannya besar, kualifikasinya, maka LPS2 tidak perlu di off-kan, bisa langsung di Nah, untuk pada saat posisi CB2, CB3, LPS1, LPS2 teraliri listrik, nah jika mana rencananya akan dilakukan pemeliharaan di posisi CB3, outgoing CB3, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pengurangan beban dulu atau bisa langsung menggunakan CB3 di off-kan. Cuman lebih baiknya dilakukan pengurangan beban dengan cara LPS2 harus di open dulu, posisikan open. Nah, berkurang bebannya, baru CB3 juga di open. Nah, kemudian untuk memasukkan aliran listrik sampai dengan LPS2 ini agar bisa menyala, maka PMS diaktifkan atau di close. Nah, ini otomatis aliran listrik akan mengalir sampai dengan LPS2 seperti itu. Nah, jika mana terjadi short circuit yang tidak mampu ditahan oleh LPS1 ataupun CP2 ataupun CP3, maka CP1 akan membackup secara otomatis akan off ya, secara otomatis akan membuka. Jadi ini semisal ada short circuit di sini dan itu ampernya besar, maka CP1 bisa membackup secara keseluruhan dari outgoing penyulangnya. Misalkan ini secara manual ya. Ini kecuali PMS ya, PMS karena dia diposisikan sebagai peralatan mekaniknya, pemisah. Biasanya itu pakai LPS manual atau bisa menggunakan disconnecting switch atau DS seperti itu. Nah, ini misalkan posisi CP-in tetap masuk, CP1 masuk, CP2 masuk, CP3 masuk, LP1, LP2 masuk. Nah, artinya kedua penyulang ini teraliri listrik jika mana CB1 tidak mampu membackup arus gangguan, maka CB-in juga bisa membackup supaya gangguannya tidak ke jaringan SUTT dengan cara ini. Nah, plus otomatis semua aliran listrik akan terputus oleh CB-in. Demikian progres tugas proyek kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.